Memasuki masa persidangan ke-10 kasus pengancaman pembunuhan Sekda Bondowoso nonaktif Saifullah, pihak Pengadilan Negeri Bondowoso periksa saksi ahli dan saksi fakta dalam persidangan. Dari keterangan Husnus Sidki sebagai kuasa hukum pihak Saifullah, dalam persidangan kali ini saksi ahli tidak memenuhi panggilan persidangan. Sementara itu, saksi fakta yakni Bupati Bondowoso Salwa Arifin memenuhi panggilan persidangan dengan keterangan tertulis yang sebelumnya sudah melalui proses penyumpahan oleh pihak penyidik dan dinyatakan sah dalam persidangan. Husnus Sidki menjelaskan ketidakhadiran Bupati Salwa dalam persidangan tidak mempengaruhi proses berjalannya persidangan. Masalah ketidakhadiran Bupati ya, ini sebagai saksi ya, sebagai kalau dalam panggilan itu memang sebagai saksi fakta. Satu, bahwa ketidakhadiran Bupati itu kita mendasarkan kepada KUHP. Ini pasal 162 ayat 1 dan ayat 2. Ini yang berbunyi bahwa seorang saksi boleh tidak hadir di persidangan dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Namun keterangan itu sama nilainya dengan saksi yang hadir di persidangan. Jadi berdasarkan ini Bupati itu diberi alasan untuk tidak hadir. Di samping itu memang dari awal sejak penyidikan pihak kepolisian memang bukan mengistimewakan ya, karena ini jabatannya Bupati ya. Kita jangan salah menafsirkan itu, bahwa sejak awal Bupati memang karena kesibukannya dan jabatannya itu memang dibolehkan tidak hadir, dengan catatan bahwa Bupati itu memberi keterangan sudah disumpah di hadapan penyidik, dan ini ada nanti saya kasihkan surat keterangan dan sumpah itu yang dari penyidik, sehingga ketika Bupati itu tidak hadir dipanggil sebanyak 2 kali, maka itu tidak seperti yang diopinikan oleh sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa Bupati tidak patuh, tidak tunduk kepada hukum. Bukan itu, bahwa ketidakhadirannya memang ada alasannya secara hukum, mengikuti apa yang telah disebutkan pasal 162 KUHP itu. Sehingga ada juga opini yang menyatakan bahwa ketika Bupati 3 kali tidak hadir akan dipanggil secara paksa. Itu juga tidak benar, begitu loh. Tidak ada hakim hanya ini sudah 3 kali tidak hadir karena jabatannya Bupati kan punya kesibukan gitu. Dan kebetulan sekali hari ini Bupati juga dipanggil ada acara di provinsi gitu loh. Kalau Bupati memang tidak pernah hadir, tidak pernah hadir dalam sidang karena memang kaitannya secara langsung sebetulnya tidak ada dalam kasus ini. Panggilannya mungkin sudah berapa kali? Kalau panggilannya 2 kali. 2 kali. 2 kali memang. Setelah itu memang kalau tidak hadir maka BAP-nya cukup dibacakan. Memasuki sidang sudah ke-10 ya, pertemuan yang ke-10 sidang, dan sudah saksi ahli didatangkan, bahasa sama ahli ITE. Kemudian ada satu yang tidak hadir, adalah saksi pidana. Itu saksi ahli pidana itu juga tidak hadir, tadi dikasih kesempatan juga 1 kali. Kalau ini saksi ahli ini penting untuk hadir, makanya tadi saya menyatakan keberatan apabila ahli pidana tidak hadir, sebab harus ada yang dikonfirmasi oleh kami apakah betul keterangan yang disampaikan BAP dengan di persidangan, sebab di BAP itu tidak cukup memberikan keterangan sebagaimana di BAP itu sendiri, tapi harus memberikan keterangan yang kemudian itu disebut dengan fakta persidangan, dan itu akan dipertimbangkan oleh hakim. Sehingga kami sudah 2 kali mengajukan keberatan apabila tidak hadir, maka jaksa diperintahkan oleh hakim untuk menghadirkan. Bisa saja kalau ini penting, kalau ini bisa dipanggil paksa. Nah, ini setelah saksi ya, nanti ada saksi meringankan dari kita. Itu tanggal 21. Setelah itu Seninnya lagi, tanggal berapa Senin itu ya, itu saksi keterangan terdakwa. Setelah keterangan dakwa seminggu lagi itu ada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Setelah tuntutan seminggu lagi kemudian ada pledoi. Mungkin ada tanggapan pledoi dari jaksa. Kemudian baru putusan. Adakah pengecualian keistimewaan itu memang diatur juga Mas terhadap pejabat negara untuk menjadi saksi? Undang-undangnya. Bukan itu hanya aturan SOP-nya ya ada itu, karena sibuk. Contohnya kan begini,
siapapun ya di Puhab itu mengatakan misalkan bupati memang di hadapan penyidik tidak bisa datang ke Polres, itu bisa penyidik yang mendatangani gitu. Sama dengan ini juga, bupati karena tidak bisa hadir di persidangan. Kalau di persidangan ini bedanya kan tidak bisa hakim yang datang gitu loh. Hanya kemudian untuk memperkuat keterangan itu harus bupati itu sebelumnya ketika di penyidikan harus disumpah gitu. Disumpah gitu, ada keterangan. Dan itu sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Berarti tidak benar Mas, bupati itu bisa dipaksa terhadap kasus itu? Oh tidak benar. Yang bisa dipaksa itu ada saksi yang memang secara langsung mengetahui. Bupati ini kan tidak mengetahui secara langsung. Dari mana bupati tahu? Kan dari laporan masing-masing OPD itu bahwa telah terjadi begitu saja. Kalau secara langsung peristiwa itu tidak tahu bupati gitu. Mungkin ada bocoran Mas, kesaksian apa sih yang akan diberikan bupati dalam persidangan? Ya cuma berkenaan dengan itu, apakah betul salah satunya ya, apakah bupati betul memilih saudara Saifullah itu sebagai sekda, apakah betul SK-nya yang menandatangani adalah bupati. Hanya sekitar itu saja. Kalau peristiwa pengancaman bupati tidak pernah tahu. Iya, hanya beliau kan mendapatkan laporan dari ya korban itu yang seperti itu. Ya, terima kasih. Dari Bondowoso, Hadet Mujiono, BSTV memberitakan.